Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sharing sedikit ya tentang Lailatul Qadar dan cahaya hati. Pertama, di dalam surah Al-Qadr Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkan Al-Qur'an, fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Namanya saja sudah malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa yang dimaksud Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih, jadi kalau Lailatul Qadar udah cukup ya. Lailah artinya malam, Qadar artinya kemuliaan. Jadi kalau malam Lailatul Qadar dua kali itu. Nah, malam Qadar gitu ya. Lailatul Qadri, malam Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Roh kalau tafkhim itu habis roh mulutnya manyun, amr. Wah gitu ya. Nah itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr mulutnya manyun lagi. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril, warruhu, ruhu itu malaikat Jibril, fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun, malam itu penuh kesejahteraan. Hiya, malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar, wah ini ada malam Lailatul Qadar ya. Di Indonesia udah begitu tuh. Ya udah dah, pokoknya bener aja dah ya. Malam Qadar bener, Lailatul Qadar bener, malam Lailatul Qadar bener aja dah. Iya, daripada capek ya. Lailatul Qadar, jangan kerjanya nyalain orang mulu gitu ya. Pokoknya bener-benerin orang aja dah. Nah, itu benar. Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir, khususnya malam-malam ganjil. Banyak ulama membuat sebuah pola. Kalau Ramadannya malam ini, hari ini berarti Lailatul Qadar malam 23 gitu kan. Nah, ini malam 23 nih. Apalagi malam 23 malam Jumat pula ya. Nah, itu. Lalu kalau Ramadan yang mulainya hari ini jadinya malamnya 25, ada yang 27, ada yang 29, 31. Nggak ada 31 ya. Nggak ada 31. Nah jadi itu bagus. Barangkali berdasarkan kebiasaan. Siapa yang bisa membuat begitu? Orang yang biasa dapat Lailatul Qadar itu. Kayak Syekh Ahmad Khatib Sambas, guru kita adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Kakek gurunya adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, gurunya lagi adalah Syekh Tolha bin Tolabuddin, gurunya lagi Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas itu dari kecil udah dapat Lailatul Qadar. Maka beliau Allah berikan anugerah luar biasa, meskipun orang Sambas, orang Kalimantan, tapi beliau tinggal lama di Mekah. Nah itu, lalu ketika kuburannya beda, bukan di Ma'la, di tempat lain. Lalu mau dibangunlah itu hotel-hotel gitu kan di kuburan beliau itu. Digabung aja dah dengan Ma'la gitu kan. Mau digabung dengan Ma'la, kuburannya mau digusur tuh. Ketika mau digusur, jasadnya utuh, begitu kan? Wah, nggak berani orang-orang, wah ini orang mulia nih. Lanjut aja deh, lanjut gitu kan. Nah, kuburannya beda, adanya di Mekah juga. Lalu wafat di Mekah, beliau adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, boleh membuat sebuah prediksi-prediksi. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani berkata bahwa layaluna kulluha Lailatul Qadar. Malam-malam kami semuanya adalah malam Qadar. Nah, jadi supaya wah ini malam ganjil 23 nih. Kita ganjil yuk.
begadang, begitu kan? Baca Quran terus sampai begadang, malam gelap 24 goodbye Quran, bukan begitu ya? Ya Allah, udah dihabisin di malam ganjil. Malam gelap sama sekali nggak ibadah, nonton bola, tidur gitu kan. Nah ini menghindari ini, maka Syekh Abdul Qadir menganggap bahwa layaluna kulluha lailatul qadar. Dan ini memang dirahasiakan supaya apa? Supaya kita rajin terus. Allah juga merahasiakan, bisa jadi ada sebuah ibadah pada malam genap, atau bahkan pada di luar bulan Ramadan, tetapi ibadah itu justru ibadah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nggak ngerti. Imam Ghazali dapat turun rahmat Allah bukan karena ilmunya luar biasa, meskipun sampai sekarang luar biasa, tapi ternyata gitu ya. Ternyata nah itu ya. Ketika beliau nulis kitab, lalu mau nulis ada lalat hinggap di ujung penanya, lalu minum gitu kata lalat gitu ya. Apa yang mau Ghazali didiemin dulu, ini kayaknya lalat habis buka puasa nih. Aus banget nih dia nih. Ini padahal cuma tinta, tapi mungkin dia rasanya kayak kolak pisang nih, atau es timun suri ini kayaknya bagi dia ini lalat nih. Didiemin tuh. Memang Ghazali ini seru banget. Ini baru air, gimana pakai gorengan gitu kan. Ya Allah, didiemin dulu kan Ghazali itu. Penuh kasih sayang, udah, tentunya lalat itu pergi. Nah, celupin lagi. Zaman dulu kan begitu ya, celup, nulis, nggak kayak sekarang nih, udah canggih ini ya. Nah, sekarang bahkan orang pada nggak megang pulpen, nyatet di handphone gitu ya. Nyatet di handphone lagi rapat, ngapain nyatet? Padahal Mobile Legends gitu. Wah, ada ceramah dia nyatet di handphone. Tentunya yang lain gitu kan. Tapi bukan di sini ya. Di sini wajah orang soleh semua nih. Amin. Ternyata Imam Ghazali dapat rahmatnya karena begitu tuh, hal yang remeh. Kenapa Allah rahasiakan rahmatnya tidak pada hal yang besar saja? Terserah Allah. Rahmatnya, penyebab turunnya rahmat Allah, apakah hal besar, apakah haji, apakah nyumbang, apakah jihad, ataukah bisa jadi hal-hal kecil. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya orang tidak meremehkan hal yang kecil, supaya orang tidak meremehkan malam-malam selain malam ganjil pada bulan Ramadan. Nah itu, bahwa pada bulan Ramadan dilipat gandakan betul, tetapi kita nggak ngerti, bisa jadi rahmat Allah itu turun pasca Ramadan malahan. Nah itu ya. Nah ini teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya mau tanya, siapa yang ikutin TikTok saya? Coba tunjuk tangan, saya mau survei dulu. Ada nggak? Kalau nggak ada saya sampaikan kalau gitu ya. Alhamdulillah. TikTok saya namanya Latif Atam. Nggak main TikTok. Iya. Kalau saya main TikTok dalam rangka mendakwahi para TikTokers ya. Itu. Daripada TikTok isinya joget-joget, orang ini dalam prediksi ya, Facebook itu udah digusur sama TikTok. Sekarang ada bulldozer namanya TikTok. Jadi beriklan ini sudah lewat TikTok. Menurut Pak Indrawan Nugroho, ini adalah menggusur semua media sosial. Ini adalah tsunami buat semua media sosial. Maka orang gandrung ke situ, orang banyak masuk ke situ. Kita harus dakwah tuh di ranah publik itu. Harus ada yang dakwah di ranah publik. Ya udahlah, saya punya tim-tim yang multimedianya lumayan. Ada Mal Fajrul gitu ya. Saya ajak kemana-mana, totalnya konten banyak gitu kan. Nah itu kita manfaatkan. Barangkali ada ustadz yang nggak punya tim multimedia, ya silakan, nggak usah bermain TikTok di situ. Capek ntar bikin kontennya. Tapi bagi yang bisa dakwah, kalau di masjid nggak usah didakwahin, udah pada sholat jamaah. Tapi di luar kita perlu dakwahi. Gitu ya. Kembali di situ saya sampaikan, di TikTok itu juga saya ngajar kitab hikam. Nah itu ya, ngajar kitab hikam. Lalu kemarin pada tanggal 8, 9, 10 itu ada namanya rekor hatam Al-Quran Braille. Itu tunanetra 3 hari hatam Al-Quran 30 juz. Yang namanya huruf Braille ya, silakan kalau mau belajar ya,
Saya kayaknya sih nggak sabar. Karena tunanetra nggak ada pilihan lain, ya udah dia pelajari dah huruf Braille. Ya Allah, titik-titik begitu gimana lagi ini harokatnya, ya Allah, ntar bolak-balik lagi, bolak-balik sambungannya bagaimana nih, ayat berikutnya bagaimana. Wah, masya Allah, itu tingkat kesulitannya 5 kali lipat lebih sulit. Tapi mereka hatam Quran dalam waktu 3 hari. Masya Allah, datang ada yang dari Surabaya, dari berbagai wilayah di Indonesia gitu ya, datang ke situ. Juara 1 dapat hadiah, juara 2, juara 3 dapat hadiah semua. Juara 1 6 juta, juara 2 5 juta, juara 3 4 juta gitu ya. Nah, hadiahnya dari umat Islam yang ngasih, ada yang berapa, kita kumpulin lah gitu ya. Baca Quran 3 hari, hatam Quran 30 juz. Dengan tingkat kesulitan itu setara 3 hari 5 kali hatam Quran. Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Waktu sebelum Ramadan kita udah sampaikan standar sehari hatam itu standarnya Utsman bin Affan. 3 hari 5 kali hatam. Wah, ini standarnya mendekati Imam Syafi'i. Masya Allah, itu luar biasa tunanetra. Sampai kata mereka nih tangan kita sampai kesemutan kata dia. Baca Quran yang capek bukan hanya tenggorokan, mulut gitu kan. Tangan kesemutan, pantat pada pegel gitu kan. Ya Allah, habis sholat isinya baca Quran lagi, sholat baca Quran, makan, sholat baca Quran selama 3 hari. Ada 30 orang gitu ya. Akhirnya masuk dalam museum rekor, namanya Labrid, bukan Netflix ya, Labrid, lembaga pencatat rekor Indonesia dunia kalau nggak salah sih begitu ya. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengisi Ramadan dengan dengan berbagai ibadah. Jadi orientasinya bukan hasil, bukan kita dapat. Kalau nggak dapat Lailatul Qadar nggak usah sedih. Nah, ini bagaikan anak yang belajar jalan kata ibunya, ayo sini gapai aku kata ibunya gitu kan. Kadang-kadang ada kuenya, ibunya megang kue yang warna-warni atau apa, anaknya suruh jalan tuh. Lalu anaknya giliran udah deket, ibunya jauh lagi, gitu kan? Ya jauh lagi. Lalu udah dikejar lagi sama anaknya, tang ting ting tang tung, ya jalan lagi, udah deket jauh lagi. Nah begitu pula Lailatul Qadar kita nih, udah waktunya bakal dapat nih, sehari udah 10 juz nih gitu ya, gagal. Wah tahun depan saya lebih ngamuk lagi, gagal maning priben. Yes, nah ini dia udah pada apa ya. Lalu gagal mundur lagi, tapi justru itulah yang diharapkan, bukan dapat Lailatul Qadarnya, tapi pembiasaannya itulah goalnya. Pembiasaan itulah goalnya. Goalnya anak itu terus makin dekat, nggak dapat lagi, kayak gagal, dekat lagi, dijauhin lagi sama ibunya, kayak gagal lagi, dekat lagi. Akhirnya anak itu terbiasa jalan. Kebiasaan itulah tujuan dari iming-iming yang bernama Lailatul Qadar. Maka kalau nggak dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah. Dapat Lailatul Qadar, lebih alhamdulillah. Jadi dapat syukur, nggak dapat syukur. Yang penting kita dengan adanya Lailatul Qadar ini kita lebih membiasakan untuk baca Quran. Kayak kemarin teman-teman tunanetra, mereka juga kaget, alhamdulillah ternyata saya bisa ya baca Quran 30 juz dalam waktu 3 hari. Kalau saya di rumah saya nggak bakal bisa nih, kata dia. Ini sekali-kalinya seumur hidup, kata dia gitu. Lalu dapatlah mereka hadiah, namanya Ustadz Gunggung. Nah, Ustadz Gunggung ya dari Ciamis, juara 1-nya. Nah dia bisa, dia sendiri kaget, alhamdulillah ya saya bisa. Nah, ketika bisa itu kenapa dia bisa? Karena ada iming-iming dulu awalnya. Juara 1 6 juta. Nah, begitu ya. Tetapi dia jadi sadar, iya ya, ternyata saya bisa kok 1 hari 10 juz. Kalau gitu saya akan biasakan. Nah, itulah tujuannya. Tujuannya bisa baca Al-Quran dalam jumlah banyak dalam waktu 1 hari. Mereka, waduh ini udah sepet, tenggorokan udah pada kering sambil puasa gitu kan. Ya Allah, saya dengar itu udah pada serak-serak tuh mereka tuh. Ya Allah, yang ini serak, yang itu serak gitu kan. Baca Quran terus gitu, tapi mereka melihat yang itu semangat.
wah dia semangat lagi, ya kita semangat, dia semangat gitu. Meskipun nggak ngeliat ya. Iya, ngeliat bukan ngeliat ya, maksudnya merasakan lah gitu ya. Dengar. Kalau Al-Quran itu ada dua, bin nadhar, bil ghaib. Nah, setoran Al-Quran bin nadhar artinya melihat dalam dunia pesantren. Bil ghaib tanpa lihat artinya hafalan. Kalau bin nadhar setoran bacaan. Nah tunanetra bin nadhar kalau baca Quran dengan nadhar melihat enggak juga, gitu kan? Bil ghaib enggak juga ada barangnya. Saya bilang ini bila apa dong kalau gitu ya? Kalian ini baca Quran bila apa? Bil nadhar enggak, bil ghaib enggak. Bil raba, bil raba ya, bil mas, nah itu ya. Nah itu betul. Nah kembali, jadi tujuannya bukan hadiah 6 jutanya, tetapi tujuannya adalah membuat mereka punya pengalaman pernah membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak. Nah itu, maka satu sama lain saling menyemangati, satu sama lain saling ngintip, gimana sih kamu kok bisa baca Quran secepat itu? Kamu udah juz berapa? Juz 20. Kamu berapa? Saya baru juz 10. Kok kamu bisa cepat? Iya, tangannya 2 gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu ada saling mengasah, saling menyemangati, saling memotivasi. Dan kita juga begitu. Malam ini barangkali ada yang itikaf. Kalau mau itikaf di Rawamangun boleh, tiap malam ganjil. Dulu Mas Ulu, Mas Bahrul ya, itikaf siapa lagi tuh waktu itu tuh, lupa lah saya lah. Sebelah sini nih, muka-mukanya udah ada apa dia nanya juga ya. Itikaf, ya pokoknya gitulah. Itikaf malam-malam ganjil di Masjid Al-Mubarak. Ngapain? Ini adalah memantaskan diri untuk menggapai Lailatul Qadar. Allah kasih reward berupa Lailatul Qadar, lalu kita senang dan kita isi malam ganjil dengan ibadah, namanya kita menyambut hadiah dari Allah. Allah senang. Dapat enggak terserah Allah. Pokoknya Allah kasih iming-iming, kita senang, itu Allah aja udah senang tuh. Tapi kalau diiming-iming kita nggak bergeming, lu gimana sih lo? Kata Allah gitu ya. Udah gue kasih 1000 bulan lo kagak semangat juga. Gimana kagak gue kasih lo? Ada satu cemen lo ngelek gitu kan? Ya Allah. Maka kita minimal Allah kasih itu kita sambut tuh. Nah itu Allah ridho kepada kita. Jadi ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, dapat enggak dapat, mudah-mudahan dapat ridho Allah. Itu yang penting ya. Kalian saya sampaikan Lailatul Qadar di Take Center ngapain? Nah, oke. Jadi nanti saya sampaikan dulu ya. Jadi tujuannya adalah pembiasaan. Nanti saya sampaikan. Lalu dikatakan alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kita hitung dulu. Berapa? 84 kurang gitu ya. Nah, 84 tahun kurang. Jadi 1000 itu artinya banyak. Pokoknya banyak lah. 1000 pulau 1000 berarti banyak. Ular kaki 1000 banyak. Ada yang pernah ngitung kakinya enggak? Wah itu repot kalau main bola antar binatang. Itu lama. Itu pakai sepatunya. Ya ular kaki 1000 gitu ya. Nah itu artinya banyak. Wah bahkan lebih banyak dari yang kita kira. Lalu apa sebagai ikhwan TKN upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Diajarkan oleh guru kita, ada sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, dan minta tolonglah bis-sabri, dengan sabar, ibadahnya meskipun capek sabar, meskipun ngantuk sabar, was-shalah, dan sholat. Nah, jadi dengan sabarah, kok sabarah ya, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Nah itu. Maka kalau kita punya keinginan, jangan lupa sholat. Itu medianya. Kita mau presentasi sholat dulu. Sholat apa namanya tuh? Sholat hajat. Nah itu ya.
mau laporan pertanggungjawaban, sholat dulu. Mau ujian, sholat dulu, namanya sholat hajat. Mau safar, sholat dulu. Kalau safar ada namanya yang khusus, sholat safar, gitu kan. Lalu mau pengadilan, sholat dulu. Nah itu. Jadi ada sholat namanya untuk sholat menunaikan hajat agar hajat kita terkabul. Lailatul Qadar hajat bukan? Hajat kita juga ya, agar kita memperoleh Lailatul Qadar. Maka kita juga sholat hajat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ikhtiarnya selain ibadah, minta tolong kepada Allah. Medianya apa? Medianya sholat. Ya Allah, aku sujud, aku tambahkan sujud nih, aku tambahkan rakaat sholat. Aku mohon kepada Engkau, berikanlah aku kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oh, begitu ya. Itu sholat hajat Lailatul Qadar. Nah itu pengersa Abah, saya bacakan. Di antara sekian banyak sholat sunat yang dilaksanakan, ada sholat sunat yang biasa dilaksanakan oleh guru kita Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dan Syekh Abdullah Fatajul Arifin, yaitu sholat sunat Lailatul Qadar. Lengkapnya sholat sunat hajat Lailatul Qadar. Jadi jenisnya jenis sholat hajat. Nah itu ya, untuk mengharapkan Lailatul Qadar. Amaliyah ini sesuai dengan maklumat Mursyid Tekian Pesantren Suryalaya Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin nomor 105 tahun 96 dari tahun 96 ya. Jadi kapan waktunya? Mulai dari tanggal 21 Ramadan. Nah, dilaksanakan setelah sholat Isya atau boleh setelah sholat tarawih. Nah itu ya. Jadi waktunya habis Isya. Biasanya kalau di Rawamangun Tekian Center itu mulainya kurang lebih jam 10. Nah, jam 10 datang ke sana, diawali sholat 4 rakaat dulu nih. Sholat 4 rakaat, sholat Lailatul Qadar. Udah sholat, zikir jahri. Lalu zikir jahri setelah zikir jahri ada tausiah. Habis tausiahnya sekitar jam 11 lah ya. Jam 11 sampai jam setengah 12. Setelah itu zikir jahrinya juga panjang tuh. Bisa 1000, bisa 1000, 2000 lah begitu. Ya, tapi kita bagaimana mampunya ya. Mampunya 2000 alhamdulillah gitu ya. Mampunya 3000 alhamdulillah. Nah, jadi zikir cukup banyak di situ. Setelah zikir istirahat, ngopi-ngopi 5 menit, lalu ada tausiah. Setelah tausiah zikir khataman terus sampai jam 3. Nah itu ya. Biasanya kalau udah jam 3 berhenti pada sholat tahajud masing-masing itu. Nah, lalu kalau nggak kuat gimana? Ya boleh rebahan. Nah itu. Jadi betul-betul di situ ceramahnya cuma sedikit, zikir jangan diperbanyak tuh. Kita nggak tahu, kadang-kadang di situ ada yang ikut di pojok. Contohnya pas dilihat tuh Fedi Nuril gitu kan. Fedi dulu suka ikut juga tuh, kita nggak ngerti ada artis siapa. Pas nengok ke kiri, udah ITV1 gitu ya. Iya itu kita nggak ngerti lah ya. Pokoknya ikut aja lah gitu. Totonya ada wakil wali kota, BCL. Oh bukan ya, BCL belum pernah tuh ya. Nah itu. Nah jadi habis itu lalu sholat tahajud masing-masing, lalu makan sahur. Habis makan sahur sholat subuh pulang. Nah begitu ya. Habis sholat subuh rebahan boleh gitu. Nah jadi seperti itu. Silakan kalau waktu libur mau mengisi malam-malam ganjil dengan iktikaf di Masjid Al-Mubarak dipersilakan. Jadi di sana diajarkan bukan kebanyakan ceramah, enggak, yang diperbanyak zikirnya. Ceramah udah banyak di mana-mana, yang kurang barangkali zikirnya. Karena zikir dipimpin oleh imam jadi enak tuh. Nah, kita tautannya zikir totalnya bisa 2000 gitu kan. Ini adalah upaya pembiasaan zikir banyak. Setelah itu iya ya, saya zikir 2000 ternyata bisa ya. Pas zikir di rumah masa 500 nggak bisa sekali duduk misalkan gitu ya. Nah itu.
Nah, jadi itu zikir hataman, lalu ada penghayatannya, pokoknya nikmat lah zikirnya itu. Nah itu, apalagi kalau bawa buku Uqudul Juman. Nah ini buku Uqudul Juman nanti kan ada artinya tuh di situ. Hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca 500 kali, ni'mal maula 500 kali, ya latif 16.641 gitu ya. Tapi itu teorinya. Kalau prakteknya kasihan imamnya kepada kita, udahlah cincai lah ya, diskon 90% gitu kan. Itu. Nah jadi itulah yang diajarkan oleh guru kita. Lalu setelah sholat duduk membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kalau jamaah fa'fu anna ya karim gitu ya. Nah, perbanyak tuh baca itu. Allahumma innaka afuwun karim. Bolehlah tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barangkali biasanya begitu nggak apa-apa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, kalau aku ketemu Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dalam satu versi lain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah itu ya, kita versi yang lengkapnya aja deh. Karena kalau yang lengkap, mesti yang nggak lengkapnya ke bawah, gitu kan? Biasanya mazhab Syafi'i senangnya begitu. Kalau ada yang 7, ada yang 10, diambil yang 10. Karena kalau 10 dibaca, mesti yang 7 kena, gitu kan? Kalau ternyata yang benar 10, bacanya 7, kurang, gitu. Biasanya mazhab Syafi'i ini ngambil yang lebih hati-hati, lebih banyak ulama-ulama kita begitu. Nah maka kita ambil kayak Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu ada versi lain mulainya dari wajah tuh, gitu kan? Ulama kita udah kita ngambil yang lengkap aja. Nah itu, karena kalau yang lengkap mesti semua terakomodir. Oke, begitu ya. Jadi tentang Lailatul Qadar, bagaimana menggapai cahaya Allah di Lailatul Qadar, ikhtiarnya seperti itu. Kita ikhtiar dengan sabar dan sholat. Nah, itu yang sebagaimana diajarkan guru kita. Silakan kalau mau sekali-sekali ikut iktikaf di Masjid Al Mubarak TKN Center, dipersilakan. Oke, begitu.